Sejarah perkembangan multikulturalisme, penerapan prinsip-prinsip kesetaraan melalui konsep masyarakat multikultural sesungguhnya relatif baru. Mengutip Ujan 2016, kebijakan multikulturalisme diterapkan untuk pertama kalinya pada tahun 1971 di Kanada, guna mengatasi masalah terkait hubungan antar suku, agama, ras, dan aliran politik. Komisi Kerajaan Kanada atau Canadian Royal Commission mencetuskan kebijakan ini dengan memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk tetap dapat mempertahankan identitas mereka, merasa bangga atas adat istiadat warisan leluhur, dan mempunyai rasa kepemilikan yang mendalam atau sense of belonging terhadap negaranya. Australia menyusul mendeklarasikan diri sebagai masyarakat multikultural pada tahun 1973 sebagai tanggapan terhadap meningkatnya jumlah pendatang dari negara-negara Asia atau Asianization yang sering menimbulkan masalah. Esensi kebijakan multikulturalisme kala itu adalah kesetaraan, menghargai hak budaya komunitas lain, serta diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi. Solusi tersebut ternyata sangat efektif sehingga dalam waktu singkat segera menyebar dan diadopsi oleh banyak negara yang menghadapi dilema perbedaan, juga keberagaman. B. Pengertian multikulturalisme. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip multikulturalisme. Mengutip Wulandari 2020, ditinjau dari dimensi wujudnya, kebudayaan yang hanya ada pada makhluk manusia itu paling sedikit memiliki 3 wujud, yaitu sebagai berikut. 1. Wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia. 2. Wujud sebagai suatu kompleks aktivitas. 3. Wujud sebagai benda. Baik, saya di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk multikulturalisme. 1. Multikulturalisme isolasionis. Definisi multikulturalisme isolasionis mengacu kepada masyarakat ketika berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi seminimal mungkin satu sama lain. 2. Multikulturalisme akomodatif. Masyarakat plural memiliki kultur dominan, membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. 3. Multikulturalisme otonomis. Masyarakat plural ketika kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Multikulturalisme kritikal. Multikulturalisme ini mendeskripsikan bahwa masyarakat plural merupakan kelompok-kelompok kultural yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan ragam perspektif khas dari masing-masing kelompok. Multikulturalisme kosmopolitan. Multikulturalisme kosmopolitan mendeskripsikan mengenai usaha menghapuskan batas-batas kultural secara tuntas untuk menciptakan sebuah masyarakat yang setiap individunya tidak lagi terikat dan berkomitmen kepada budaya tertentu dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam hubungan-hubungan antar budaya. Integrasi sosial dalam masyarakat digital. Karakteristik masyarakat multikultural. 1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global. 2. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain, memikul tanggung jawab atas peran dan kewajibannya dalam masyarakat. 3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghemati perbedaan-perbedaan budaya. 4. Kemampuan untuk berpikir kritik dan sistematik. 5. Kemampuan menyelesaikan konflik dan cara damai tanpa kekerasan. 5. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makan pokok yang sudah biasa dengan melindungi lingkungan. 6.
kemampuan memiliki pekan terhadap asasi manusia dan mempertahankannya. Hak kaum perempuan, etnis minoritas sebagai berikut. 8. Kemampuan dan kemauan berpartisipasi dalam kehidupan pada tingkatan pemerintah lokasi, nasional, dan internasional. Labana, are you ready?